Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi berada di Kampung Kelapa Doyong, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tanyolaya, Kabupaten Bogor. Kita akan segera OTW guys, sahabat-sahabat tutukan Gunung Salak. Kita saat ini start di Kampung Kelapa Doyong, Tanyolaya atau Gunung Mulia ya. Dan kita berangkat ini dari pedalaman kampung di Gunung Mulia. Kita melewati jalur yang masih asli. Kiri kanannya itu ada persawahan dan juga ada perkebunan. Meskipun perkampungan asli, namun jalannya cukup bagus. Menurut saya cukup bagus karena sudah di hot mix ya. Namun sebagian rumah ada yang udah segi permanen dan juga ada masih tradisional. Dan di sini juga jalannya tidak begitu lebar. Ya standar lah untuk ukuran sebuah perkampungan. Namun cukup nyaman untuk dilewati karena memang di jalur ini belum ada angkot yang masuk. Ya kendaraan pun hanya kendaraan roda 2 atau motor saja. Nah, ini kita udah mulai keluar dari Kampung Kelapa Doyong dan kita akan memasuki jalan utama. Jalan utama ini yang menghubungkan dari titik keluarnya Curug Luhur itu sampai ke Situ Daun, ke Dramaga. Nah, ini kita akan belok kanan. Ini kita udah masuki jalur utama dari perkampungan Kelapa Doyong. Kita udah keluar dari Kelapa Doyong nih guys. Dan kita memasuki jalur utama, jalur yang arahnya itu ke Situ Daun ataupun ke Situ Uncal. Ini jalurnya. Nah, ini kita mendekati pesantren yang cukup ngetop ya, tenar, yaitu pesantrennya Alabi. Juga ada pasar Alabi, ada pesantren Alabi, ada Indomaret juga. Udah mulai modern lah. Dan di samping pasar Alabi atau pesantren Alabi ini ada sebuah lapangan bola. Bagus ya guys ya. Lapangannya udah taraf internasional, ini bagus. Untuk ukuran di kampung ini paling bagus menurut saya. Kita terus masih berjalan di sore hari ini meskipun cuacanya panas. Tapi karena di kampung jadi tidak begitu ramai, tidak ada polusi dari kendaraan lain. Ya terasa nyaman lah. Jalannya berkelok, banyak tanjakan-tanjakan, dan sebagian juga ada yang rusak juga. Dan di daerah sini rawan longsor, sahabat. Dari sini rawan longsor. Jadi kalau misalnya kita berkendara siang, pagi itu masih aman lah ya. Kecuali kalau malam hari itu kita harus lebih ekstra hati-hati. Ini perkampungannya masih asli ya. Coba perhatikan itu di samping kiri kanan, meskipun banyak rumah yang udah semi permanen, namun nuansa dan lingkungannya itu masih nuansanya di perkampungan. Jalannya luas, tidak begitu banyak kendaraan, dan warung-warung dan juga makanan itu juga masih banyak, warung-warung tradisional yang masih ada gitu sampai sekarang. Kebanyakan daerah lain mungkin tempat-tempat membeli makanan itu kan udah modern banget ya. Tapi di sini untuk ukuran di sini, warung-warung atau tempat beli jual makanan tradisional itu masih ada. Ini perjalanan kita masih jauh ya. Kita belum keluar dari Gunung Mulia. Kita belum keluar dari Gunung Mulia. Kita masih berada di kawasan Gunung Mulia ini. Belum sampai ke titik jalan utamanya Curug Luhur itu belum.
samping kanan saya itu ada perkebunan jambu. Jambu apa namanya ya di sini tuh? Kristal ya, jambu kristal. Nah, ini di samping kiri juga perkebunan jambu kristal. Demikian juga di sebelah kanan saya ini juga ada perkebunan jambu kristal juga. Ya, samping kiri kanan tuh perkebunan jambu kristal. Lumayan luas guys ini sahabat perkebunannya. Nah, itu meskipun ada kendaraan, itu bukan kendaraan yang setiap hari lewat ya, itu hanya mungkin sewaktu-waktu saja kendaraan itu lewat. Memang kita lihat di sini tidak ada angkot ya, belum ada angkot yang terlihat. Mungkin ada angkot sewaktu-waktu kalau misalkan ada yang undangan ataupun rombongan, betul baru angkot ada. Tapi kalau untuk menarik secara rutin itu tidak ada kayaknya. Nah, ini kita masih mau menuju ke arah jalur utama daripada Curug Luhur. Namun jaraknya mungkin sekitar 2 kilo lagi ya, lebih. Kita coba terus susurin. Ini kita sore hari pukul 3 ya, 3 sore. Kita sengaja mengambil rute dari arah Gunung Mulia dulu, Kelapa Doyong, langsung menuju ke arah Curug Luhur. Dan nanti kita akan finish di Kecamatan Taman Sari ya, sahabat. Ini masih banyak pohon-pohon bambu di samping kiri saya. Dan itu rawan, ini terkenal rawan longsor nih. Ini cukup dalam, itu cukup curam itu di bawah. Yang di sebelah kiri saya itu cukup rawan dan curam. Ini banyak sekali nih dulu ya, banyak sekali kejadian yang motor terperosok ya. Kalau sekarang alhamdulillah katanya udah aman karena sudah dibeton sama instansi terkait atau pemerintah desa. Dan rumahnya lumayan cukup bagus sahabat di sini, bagus-bagus ya rumahnya ya, meskipun kampung. Tapi ya suasana kampungnya tetaplah masih ada, keaslian kampungnya ada. Karena masih banyak kebun pinggir jalan. Dan jalannya meskipun banyak rumput-rumput di pinggir jalan, tapi untuk jalannya sendiri cukup bersih ya. Nah, ini sahabat, kita lagi sampai di sebuah sekolahan SD, SMP, dan SMA-nya di kampung apa namanya ini, tapi ya Gunung Mulia ya, masih Gunung Mulia. Itu di sebelah kanan saya itu sekolah dari SD, SMP sampai SMA ya. Ini tanjakannya, waduh sahabat, kalau mencoba ke sini tanjakan mantap banget. Ini tanjakannya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan tikungannya juga di sini, tikungannya tajam-tajam. Kalau kita tidak hati-hati, takutnya ada kendaraan yang berpapasan, itu bisa membahayakan kita juga nih. Apalagi kalau malam hari. Nah, ini tikungan juga nih, cukup tajam nih tikungannya. Nah, udah tikungannya tajam, jarak ruas jalannya juga nggak begitu lebar ya. Mungkin hanya cukup buat satu kendaraan. Tadi di samping kanan kita lihat ada sayuran-sayuran, karena memang mata pencarian warga di sekitar sini itu dari pertanian, baik dari selain daripada persawahan, itu kebanyakan juga dari perkebunan palawija, karena di sini tanahnya subur dan masih luas, cukup luas, belum terjamah modernisasi ataupun developer untuk membangun sebuah perumahan daerah sini itu belum ada ya kawan-kawan ya. Jadi masih asli ini. Ini kampung tapi suasananya waduh, bikin kita adem kawan-kawan. Nah, Baraya ini kita sudah mau mendekati pintu keluar ya, pintu keluar dari Gunung Mulia, mau masuk ke jalur Curug Luhur Tanjung Laya ya.
masih beberapa ratus meter lah. Keaslian kampung itu kalau menurut saya teh Baraya, setiap jalur kampung itu pasti kalau tidak di sebelah kiri, di sebelah kanan pasti ada yang namanya seperti tanah yang curam tuh ya. Di Gunung Salaknya kelihatan sedikit dari sebelah kanan, itu Gunung Salak. Sebetulnya ke kawasan Gunung Salak itu sudah dekat banget ya. Nanti kita jelasin di depan sana itu kita akan melalui jalur Gunung Salak, tepat di bawah kaki Gunung Salak, karena kita akan melewati jalur sana. Nah ini sekitar mungkin 100 meter. Kita akan keluar dari Gunung Mulia dan memasuki jalur Curug Luhur Tanyolaya. Nah ini kita udah keluar nih kawan-kawan nih. Nah ini ada persimpangan. Kita belok kiri, kita ambil, kalau yang ke kanan itu yang ke Curug Luhur Tanyolaya, dan ini kita ambil arah yang ke kanan, ke kiri. Kalau yang ke kanan tadi ke Curug Luhur Tanyolaya, ini kita ambil jalur yang ke kiri, itu ke Ciapus Taman Sari. Tapi kita akan melewati beberapa desa, entahlah desa apa ya, saya tidak paham karena saya tidak sempat menanya tadi. Kita lihat ini udah masuk ke jalur utama ya, jalur utama dari Ciapus Taman Sari menuju ke Tanyolaya ataupun Gunung Bundar, itu pasti melewati daerah sini. Padahal jalan seperti ini ya. Padahal ini kalau misalkan hari libur ataupun mau hari-hari besar, ini banyak sekali kendaraan bis wisata yang masuk jalur ini. Padahal jalannya seperti ini tuh Baraya, jalannya tidak cukup luas ya, tapi bis bisa masuk ke sini. Sebagian jalan masih mulus, bagus. Tapi ya namanya di perkampungan, meskipun sudah masuk jalur rame, pasti ada lah diselingi dengan perkebunan tuh di samping kiri, samping kanan. Tetap aja ada perkebunan ya. Dan satu lagi, ciri khas dari jalur perkampungan itu, di setiap jalur jalan itu pasti ada pohon besar, masih ada, dan juga perkebunan. Nah itulah ciri khas kampung ya. Kalau di perkotaan mungkin sudah diganti dengan tembok-tembok beton, ataupun ada juga warung-warung ya. Tapi kalau di perkampungan itu mereka masih menyisakan sedikit lahan tuh, masih ada ya. Jalur rapat, jalur rame, tapi perkebunan masih ada meskipun sedikit. Ini itu di depan sana, itu jauh di depan saya itu Gunung Salak. Itu Gunung Salak ya. Terlihat kecil karena kita masuk dari jalur barat, dari samping gunung, terlihat kecil. Kalau dari depan Gunung Salak sendiri itu cukup besar Gunung Salak ya, karena ada tiga tingkatan Gunung Salak. Ini kita memasuki tempat wisata juga yang ke atas ya, makanya sudah ditutup karena terlalu berbahaya. Ini di kaki Gunung Salak kawan. Nah ini yang sebelah kanan saya ini udah termasuknya Gunung Salak nih, yang rimbun tuh itu Gunung Salak. Kakinya nih, kaki Gunung Salak terlihat jelas ya, hutannya masih lebat dan datarannya juga tinggi tuh. Ini kaki Gunung Salak. Jadi yang rame itu hanya di sekitaran jalan saja Baraya. Di sekitaran jalan iya rame seperti ini. Namun kalau misalkan kita tembus ke dalam masuk, itu sudah perkebunan banyaknya. Jadi rumah itu kebanyakan mereka membangun rumahnya hanya di sekitaran jalan ini aja, jalan raya ini, jalur utama ini. Kalau kita masuk lebih dalam, itu kayaknya rumah masih dikit ya, jarang-jarang. Entah mungkin karena untuk mereka berjualan gitu,
pinggir jalan seperti ini. Dan itu di samping kiri saya ada rumpun bambu yang cukup banyak. Nah ini kaki Gunung Salak Baraya. Ini asli kaki Gunung Salak ini. Jaraknya tidak sampai kiloan, mungkin ratusan meter ya untuk sampai ke dalam Gunung Salak. Ini kaki Gunung Salak ini kawan. Itu di sebelah kanan saya itu tinggi banget itu. Tinggi, sangat tinggi. Terlihat dari sini juga terlihat ya. Ada kendaraan motor, mobil pun terlihat kecil ya. Karena memang tebingnya di sebelah kanan saya ini cukup tinggi. Dan dulu sih rawan longsor, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Udah aman ya. Karena masih hijau. Masih hijau, belum ada kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia lah, seperti itu. Jadi masih asli nih. Ini kita masuk ke jembatan yang lumayan lah kalau malam hari, cukup merinding ya di jembatan nih kalau malam hari. Karena jembatan itu terletak di tepat dikelilingi oleh kebun-kebun dari bambu dan pohon-pohon besar lainnya itu. Ini kita lagi mau memasuki jalurnya ke ini Cibitung ya. Kalau tidak salah ini Cibitung namanya. Cibitung Bogor nih. Jalur utama yang mau menuju ke Gunung Gundar ini jalurnya. Cuman saya ini arah balik dari Tenyolaya menuju ke Ciapus Taman Sari. Nah, kita lihat tadi ada angkot. Karena ini saya bilang tadi ini jalur utama yang menuju ke Gunung Gundar, Tenyolaya. Jadi angkot sudah mulai ada kalau di sini. Ini jalur utama. Meskipun jarang angkot tapi ada. Tuh ini udah kawasan ramai tapi tetap aja ya Baraya. Yang namanya pohon, kebun di pinggir jalan masih ada tuh. Nah, inilah ciri khas budaya kampung lah ya, budaya kampung seperti itu. Tuh, ini rapat, ini perumahan di pinggir-pinggir jalan rapat sekali. Dan cukup modern ya, kalau di pinggir jalan ini udah cukup modern. Namun tetap saja masih ada perkebunan ya. Nah itu jauh di depan saya di sebelah kiri. Nah itu jurang itu dalam. Itu kalau tidak salah itu di bawah, di sebelah kiri saya itu di bawah ada yang namanya pemandian air panas ya. Pemandian air panas yang langsung dari Gunung Salak. Nah itu Gunung Salak depan saya. Ini kebetulan ada jalan pembetulan jalan ini. Rusak lagi dibetulkan nih sama pemerintah tuh. Karena jalannya memang cukup rusak. Kalau kita langsung melihat langsung dari dekat ini dalam sekali rusaknya nih. Nah ini rusak ya kalian aja. Seperti sini kita, nah ini udah mulai bagus lagi jalannya. Nah itu tepat di depan kita itu Gunung Salak. Gunung Salak Kabupaten Bogor. Nah itu Gunung Salak. Nah ini jalannya. Ini saya tadi bilang di kaki Gunung Salak ya, ini jalan kaki Gunung Salak ini. Tepat di kaki Gunung Salaknya nih. Tuh. 100 meter kita kalau berjalan ke sana ke arah atas, kita sudah bisa melihat Gunung Salak dari dekat ya. Nah, ini jalannya aduh berbahaya sekali kalau malam hari ini. Lubangnya sekitar 50 cm dalamnya itu. Cukup berbahaya kalau buat pengendara motor di malam hari. Kalau siang sih oke lah, masih bisa terlihat. Tapi kalau untuk malam hari, waduh, harus banyak hati-hati nih. Nah ini kita masuk jalur lagi. Ini samping kanan saya juga banyak pohon-pohon besar, masih banyak. Cuma untuk jalur kirinya itu udah mulai di beton, dikasih pembatas. Namun untuk jalur kanan itu masih kebanyakan terbuka, karena itu mungkin sebagian dari perhutani ya, perhutani Kabupaten Bogor yang berhubungan langsung dengan Gunung Salak. Udah pasti itu tanah pemerintah ya, tidak boleh dibangun permanen. Kalaupun ada yang di beton, di pembatas yang mungkin tanah milik pribadi lah ya. Ini jalurnya kita lihat cukup bagus, nyaman pokoknya. Kalau kita berjalan dari Ciapus Taman Sari mau ke Curug Luhur ataupun ke Gunung Gundar,
Ini jalurnya nih, seperti ini buat baraya. Jalannya bagus, nyaman lah untuk dilewatin, baik untuk sendirian maupun dengan keluarga. Ini cuma ada sedikit turunan, agak curam nih. Udah gitu jalannya dicor. Kalau ada pasir di tikungan ini, banyak pasir nih. Saya pun ekstra hati-hati di sini. Takutnya nanti motornya nyerodot baraya. Dan mobil-mobil pribadi yang masuk jalur sini itu kebanyakan dia plat nomornya itu B ya. Plat nomornya B dari Jakarta. Mungkin yang sedang berliburan ataupun hanya sekedar untuk menikmati keindahan kaki Gunung Salak. Karena untuk dari jalur Taman Sari menuju ke arah barat itu banyak sekali tempat wisata. Selain Gunung Bundar itu masih banyak lagi kesananya. Ini kita sudah mendekati yang namanya Gadog Ampera ya. Gadog Ampera, kita mendekati jalur Gadog Ampera, dan ini kita berada di Sinarwangi ya, kampung Sinarwangi. Sinarwangi itu tepatnya di bersebelahan dengan Curug Nangka. Ini ada pertigaan, yang ke kiri itu ke Gadog Ampera, kita ambil yang ke kanan, ini arah ke Warung Loa, Curug Nangka ya. Ini jalur Curug Nangka nih, Curug Nangka, Warung Loa. Tapi tepatnya sih masih di desa Sinarwangi ya. Nah itu yang ke bawah, yang ada angkot tuh, itu yang menuju ke Gadog ya. Nah, ini kita lurus, ambil jalur lurus. Nah ini kita memasuki areanya jalur Curug Nangka, desa Sinarwangi. Ini mulai rame, angkot sudah mulai rutin ya. Kalau angkot udah ada. Nah tuh di depan kita itu ada hotel ya, ada hotel The Highland. Fak Highland apa ya namanya ya, saya tidak baca, kelewat. Nah ini di depan saya tuh ada hotel Highland ya, Highland tuh hotel. Ini depan hotel, tepat di pertigaan Curug Nangka. Yang ke atas sana ke Curug Nangka kawan, yang ke atas ke Curug Nangka. Kita ambil yang ke kiri, jalurnya ke Ciapus Taman Sari ini. Tapi kita masih berada di Warung Loa ya, Warung Loa. Itu angkot ciri khas Bogor ya, warna biru. Ini jalurnya udah dibatuan sebagian, ada juga di hotmix sebagian. Di sebelah kanan saya itu Gunung Salak, di sebelah kanan saya Gunung Salak kemana ya. Cukup dekat dengan Gunung Salak. Kalau ini udah masuk Gunung Salak. Tuh, kita lihat dari kejauhan juga ya, tinggi, dataran tinggi, karena memang itu kaki Gunung Salak. Tuh ya, bisa lihat walaupun sedikit kelihatan Gunung Salaknya. Kita masuki ke area Warung Loa. Ini Warung Loa ya. Kebetulan untuk sore hari ini ketika saya berjalan nih membuat vlog ini jalurnya sepi kawan, tidak seramai biasanya gitu, karena mungkin sore hari juga ini habis asar, jadi mungkin sebagian orang udah pulang, udah ada di rumah, apalagi anak sekolah mungkin udah pada pulang ya, atau mungkin sebagian belum bubar, jadi jalurnya masih terlihat sepi. Nah, yang ada jalur ke atas tuh, nah ke atas tadi jalur ke atas itu jalur ini nih, nah ke tempat wisata Pura, ke atas Pura, Kampung Salaka itu ke atas, ke kanan tadi. Tapi kita ambil jalur lurus yang menuju ke Ciapus Taman Sari. Kita udah melewati Warung Loa. Pasar Warung Loa udah lewat, dan kita masuk ke jalur
yang menuju ke Kampung Kemang. Ada nama Kampung Kemang di sini. Kita udah mulai memasuki Kampung Kemang. Itu di sebelah kanan saya Gunung Salak, kaki Gunung Salak. Yang sebelah kiri ini ya sebagian perumahan warga, sebagian juga perhutani. Ini jalurnya cukup sepi, jalannya lebar. Itu di sebelah kanan kaki Gunung Salak terlihat masih rimbun, masih banyak pohon-pohon yang cukup tinggi, dataran tanahnya juga tinggi. Kita bisa lihat dari sini tebing-tebingnya tinggi karena itu memang Gunung Salak. Jalannya nyaman. Baraya ini jalannya nyaman. Yang mau berwisata ke Curug Nangka, ke Gunung Guner atau ke Curug Luhur, jalurnya ini seperti ini ya, nyaman untuk dilewati. Kita berada di Kampung Kemang, Kabupaten Bogor, dan kita mau menuju ke Ciapus Taman Sari, namun masih melewati beberapa kampung di depan saya. Ini mulai dibangun ya, dulu masih asli, tidak ada ruko-ruko seperti itu. Sekarang udah mulai dibangun, udah banyak sekali bangunan-bangunan permanen, ruko-ruko, pertokoannya. Kalau beberapa tahun yang lalu masih asli, ini hutan ya, modernisasi lah. Banyak sekali orang-orang berjalan sore hari membawa keluarganya menggunakan kendaraan motor karena memang jalannya cukup indah untuk dilewati sore hari. Jalannya bersih, tidak terlalu rame, jadi untuk jalan-jalan membawa keluarga ya nyaman lah. Kan di samping kanan saya sudah mulai ada restoran-restoran, ada yang pakai bahasa Inggris juga. Aduh, di kampung pakai bahasa Inggris, siapa yang mau baca ya? Orang kampung mana tahu bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Sunda mungkin masih bisa dibaca orang-orang lewat. Kalau bahasa Inggris, aduh, kacau dah. Dan ini itu di sebelah kanan saya ada kaki Gunung Salak, asli Gunung Salak ya, Gunung Salak. Terlihat ya, itu kaki Gunung Salak. Wis, mantap. Itu dari pinggir jalan sampai ke dalam itu sama seperti itu. Banyak rumput dan pohon, terutama di cengkeh ya. Gunung Salak itu kan banyak sekali pohon cengkeh. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai memasuki jalur Ciapus Taman Sari nih. Kita memasuki jalur Ciapus Taman Sari. Ini jalan sebagian hot mix, sebagian lagi udah beton cor ya. Sepi ya, jalurnya sepi nih sore hari ini. Tidak seperti hari libur, sangat ramai. Ini kita mendekati arah jembatan Ciapus Taman Sari yang tempo hari itu banjir ya. Jembatan, nah ini kita masuki, itu yang ke kiri itu ke kampungnya apa ya, Ladung ya. Ini kita ke jembatan, ini jembatan Ciapus ya, yang tempo hari airnya banjir besar sekali di sini. Tapi karena jembatannya tinggi, air tidak sampai ke atas. Itu di sebelah kiri saya ada pom bensin. Jadi paham ya Baraya, bisa mengisi bensin sebelum berangkat jauh. Ada pom bensin di sini.
Udah melewati pom bensin, kita mau mendekati perempatan Ciapus Taman Sari. Ya, kita mendekati perapatan Ciapus Taman Sari. Kita mulai memasuki, nah ini kalau ini udah masuk jalur rame karena jalur di satu arah ya, dari Bogor kota satu arah ini rame. Coba kita lihat kendaraan sebelah rame, dari kendaraan pribadi, angkot, juga kendaraan bermotor, cukup ramai. Ini jalur utama dari Bogor kota menuju ke kampung-kampung di Bogor. Jalur utama, kawan. Nanti kita tidak akan masuk ke jalur utama terus karena terlalu ramai. Jadi nanti kita akan ambil jalur kampung. Kita mau masuk nanti ke jalur kampung, ambil jalur ke kampung Batu Gede ya, namanya Kampung Batu Gede. Desanya Desa Pasir Erih. Nanti akan belok, kita di depan akan belok kiri ya. Aduh, berhenti sembarangan tuh angkot. Nah, ini kita belok kiri ya, kawan, di depan. Kita masuk jalur kampung lagi nih. Nah, kalau ke sana itu ke Bogor kota, langsung ke Bogor kota. Kita ambil jalur kampung lagi nih. Namanya Kampung Batu Gede. Desanya Pasir Erih, Kabupaten Bogor. Kita mulai masuk. Jalurnya atau jalannya masih sama Baraya seperti tadi di Gunung Mulia ya. Ini jalan masuk ke kampung tapi jalannya udah bagus, lebar. Ditambah lagi nggak ada angkot yang rutin lewat, hanya sewaktu-waktu lah ada. Ini Kampung Batu Gede nih, ini Batu Gede nih, Desa Pasir Erih. Bagi kawan-kawan yang pernah lewat sini pasti hafal ya, pasti tahu lah jalur ini. Juga apalagi untuk masyarakat di Ciapus pasti hafal ya, tahu bener nih Kampung Batu Gede Pasir Erih ini. Ini jalur alternatif. Kalau kita tidak mau melewati jalur rame, pasti kita mengambil jalur ke sini. Jalannya bagus, Baraya. Udah dicor semua ini jalurnya. Cuma ya berbeda lah dengan hot mix. Waktu kita tadi di Gunung Mulia ya. Kalau di Gunung Mulia asli hot mix, jadi kendaraan itu sangat nyaman ya. Berbeda dengan cor. Kalau cor itu kendaraan kita itu seperti bergetar. Kalau dilewati kendaraan itu bergetar ya. Tidak mulus lah kendaraan itu jalannya. Masih ada geradak keruduk begitulah kalau cor. Tapi kalau hot mix itu asli jalannya sangat mulus, tidak terasa kalau di hot mix ya. Tapi kalau di jalan coran ya kendaraan kita seperti geradak keruduk begitulah. Ini hot mix nih. Ini hot mix, kawan. Tadi sebagian cor, kalau ini hot mix nih. Aspal ya, kalau ini aspal. Kalau yang tadi itu cor. Ini Kampung Batu Gede. Desanya itu masuk ke Desa Pasir Erih. Banyak sekali tanggul-tanggul ya di perkampungan itu, karena banyak anak kecil yang suka bermain di pinggir jalan, jadi banyak tanggul ya. Ya bagus juga biar pengendara itu tidak terlalu ugal-ugalan membawa kendaraan, karena ya membahayakan juga buat masyarakat yang tinggal di sekitaran jalan ini.
curam nih turunannya. Untungnya jalannya bagus. Ya ini hot mix nih, aspal. Meskipun kita bawa kendaraannya agak sedikit tarik gas, enak ya, tidak ada keruduk. Nah ini Kampung Batu Gede ini meskipun sudah berada di modernisasi, tapi sebagian warganya masih mempertahankan tuh ya, mempertahankan lahan untuk sebagian perkebunan dan juga persawahan. Meskipun dibilangnya ini sudah kota ya, termasuk kota, bukan pelosok kampung, kota. Tapi dari suasananya hampir sama dengan suasana di Gunung Mulia tadi. Jalannya bagus, rumahnya permanen, tapi masih ada juga sebagian kebun, sebagian persawahan masih ada. Jadi boleh dibilang karakteristiknya sama dengan Gunung Mulia ya tuh. Padahal ini di Kecamatan Taman Sari. Ini Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor ya. Ini jalur sepi di sini. Karena tadi jalurnya udah terpecah di depan sana tadi. Bukan jalur utama ini. Jalur kampung lah. Meskipun udah banyak ada Alfamart, Indomaret, tapi jalurnya sepi karena angkot ada 1-2 lah. Tidak setiap menit angkot lewat gitu. Boleh dihitung ya mungkin 1 jam sekali ada. Ini aspal nih. Mungkin kawan-kawan yang suka naik kendaraan bisa ngerti perbedaan. Nah ini cor, kita masuk cor. Ada perbedaan ya, ketika kita masuki jalan cor sama jalan aspal tuh ada perbedaan. Sangat jauh perbedaannya. Kalau ini cor, motor kita juga gerada keruduk, tidak mulus seperti jalan aspal ya. Itu di samping kanan kebun, samping kiri rumah, nanti ada lagi kebun, rumah lagi. Apalagi ini ada rumpun bambu, masih asli ya perkebunan bambunya itu. Perkebunan bambu udah lama kayaknya, tapi masih dipertahankan. Nah ini pertigaan Stamplas angkot, jadi angkot cuma sampai ke situ ya, makanya agak rame, angkot ada. Tapi biasanya rame jalur sini tuh rame kalau udah mendekati bulan puasa, apalagi hari raya. Nah barulah kendaraan angkot rame ya. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada, jauh dari hari-hari besar, kendaraan masih bisa dihitung dengan jari kayaknya. Yang paling dominan itu ya kendaraan bermotor lah ya kalau di kampung. Kalau dulu angkot itu primadona ya, karena banyak warga yang tidak punya motor. Ketika mereka bepergian pasti menggunakan angkot untuk jarak jauh, baik mau kondangan atau ke pasar. Tapi kalau sekarang masyarakat sudah memiliki kendaraan bermotor, ada yang 1, 2, bahkan sampai 3. Jadi untuk bepergian kemana-mana mereka menggunakan kendaraan motor. Jadi angkot kayaknya agak sepi penumpang kalau sekarang ya, terkecuali hanya untuk membawa barang-barang belanjaan atau seperti itu, barulah mereka menggunakan angkot. Tapi kalau untuk bepergian secara pribadi tidak membawa barang-barang ya motor lah yang menjadi jalan keluar. Ini kita masuki kampung Sindang Barang ya. Kita memasuki kampung Sindang Barang. Desanya Pasir Erih. Sudah memasuki kampung Sindang Barang nih. Jalannya full cor ya. Full cor baraya jalannya teh.
sudah tidak ada lagi hot mic. Nah, kita sudah mendekati ke finish. Kita masuki finish ya kawan-kawan. Sebentar lagi saya akan sampai ke kampung halaman. Kita start tadi di Gunung Mulia, Kampung Kelapa Doyong, Gunung Mulia, Tenyolaya ya. Dan sekarang kita finish di Kampung Sidang Barang, Desa Pasir Eri. Kurang lebih waktu tempuh 40 menit dari Gunung Mulia menuju ke Kecamatan Taman Sari. Hanya 40 menit. Itu pun saya membawa kendaraannya tidak terburu-buru lah, karena lagi nge-vlog gitu, jadi tidak terburu-buru. Mungkin kalau tidak nge-vlog, hanya sekedar lewat, ya 30 menit sampai lah. Kita masuk Kampung Sidang Barang, Desa Pasir Eri, kecamatannya masih Taman Sari. Nah, ini kita masuk ke kampung halaman kita nih, udah mendekati nih, hanya tinggal beberapa ratus meter aja. Jalannya masih full cor, masih baru, karena kalau dulu di hot mix ya, di aspal. Kalau sekarang udah dicor semua. Nah, ini jalur rame nih, kalau di tempat tinggal saya tuh, kampung halaman saya ini jalur rame. Karena jalur utama dari kota itu ada di depan saya sana. Nah, di depan saya ini pertigaan nih, pecah. Nah, ini jalur yang dari kota nih, Kota Bogor nih, masuk dari sini nih, jalur utamanya nih, dari Bogor kota ke kampung-kampung. Ini jalurnya cuma satu jalan ini, makanya terlihat ramai ya, dari angkot, kendaraan bermotor, dan ada banyak ruko-ruko tuh, banyak toko-toko pinggir jalan, dan cukup ramai ini kalau kampung halaman saya. Sudah tidak ada lagi keasliannya ya, tidak ada kebun, sawah, udah nggak ada. Semuanya sudah dipenuhi dengan ruko-ruko dan warung-warung. Oke, Baraya, sahabat Tutugan Gunung Salak, cuman itu aja yang bisa saya